ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Waba'du, dan adapun setelah itu maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah membicarakan kepada kita akan adab-adab daripada kemarin beliau sudah membicarakan kepada kita akan rahasia daripada rahasia haji, dan beliau sekarang akan memulai kepada kita dengan pembahasan dasar yang kelima. Kemarin masalah haji itu adalah dasar keempat daripada 10 dasar yang kedua, atau mungkin kita bisa katakan ini adalah sekarang dasar yang ke-15. Masalah apa dasar yang sekarang kita akan baca ini adalah dasar kelima daripada dasar 10 yang kedua, atau bisa kita katakan ini adalah dasar yang ke-15 daripada 40 dasar agama. Dasar yang kelima daripada 10 dasar yang kedua, atau bisa kita katakan apa? Dasar yang ke-15 daripada 40 dasar agama. Al-aslul khamis, dasar yang kelima, fi qiraatil Qur'an, pada membaca Al-Qur'an. Ini daripada dasar-dasar agama kita. Artinya ini adalah sesuatu pokok yang penting di dalam agama kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sepaling afdal daripada ibadat umatku qiraatul Qur'an, yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Ini sepaling afdal daripada ibadat.
Dan ini adalah sepaling afdal daripada zikir. Sepaling afdal dari zikir yaitu adalah membaca Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-Qur'an fi ihabin ma massatuhun nar." Lau kana, jikalau, kana adalah Al-Qur'an fi ihabin pada sebuah kulit, ma massatuhun nar, tidaklah menyentuh akannya an-naru oleh api. Jikalau adalah Al-Quran pada sebuah kulit, tidaklah menyentuh akannya oleh api. Nah, dan perkara sekarang kan Rasulullah bilang jikalau. Nah, misalnya mungkin ada yang bilang, ya mungkin ada yang bilang apa, dia ambil kulit, dia tulis, ternyata dia lemparkan ke api, terbakar. Gimana nih? Ini kan Rasulullah jikalau mengatakan apa? Jikalau ada Al-Quran itu ada pada sebuah kulit. Rasulullah nggak bilang jikalau tertulis. Yang namanya berada itu ya sesuatu yang besar. Kata-kata ada. Ketika seseorang, misalnya ada orang hafal Quran, apakah kita katakan Quran ada pada dia? Gak tentu juga. Yang namanya Quran ada, artinya yang namanya amal dengan Al-Quran ada padanya. Yang namanya cahaya Al-Quran ada padanya, hakikat daripada Al-Quran ada padanya. Jadi yang namanya ada Al-Quran pada seseorang itu bukan biasa, ya bukan hanya sekedar hafal, bukan, ya kan? Karena seperti yang kita ketahui, siapa namanya itu Abdurrahman bin Muljam, dia hafal Quran, bahkan dia banyak ibadah sampai jidatnya hitam, tapi daripada orang-orang yang binasa. Jadi ada Al-Quran itu kata-kata besar. Jadi Nabi kan bilang hanya jikalau, tapi enggak ya, jikalau kata Nabi, jikalau ada Al-Quran pada sebuah kulit. Artinya jikalau ada seseorang memang Al-Quran terwujudkan pada dirinya, memang benar cahaya Al-Quran ada pada dirinya, memang amal bagi Al-Quran ada pada dirinya, hakikat Al-Quran ada pada dirinya, maka dia enggak akan tersentuh api neraka, ya kan? Jadi apa maksud kita, yang namanya ada Al-Quran pada sesuatu itu ya gak gampang, ya kan? Jadi makanya Nabi kan bilang jikalau aja, bukan berarti tadi kan kata kita apa, orang ambil kertas atau ambil kulit, dia tulis Al-Quran, setelah itu dia lempar, kata dia kebakar, bukan begitu maksudnya, ya kan? Jadi yang namanya ada Al-Quran itu sesuatu yang agung, sesuatu yang agung, gak gampang. Ada Al-Quran pada diri seseorang itu gak gampang. Kalau sekedar hafal ya banyak kan, kalau sekedar hafal ya banyak. Tapi bagaimana Al-Quran ada pada dirinya itu adalah sesuatu yang agung. Wa qala alaihi afdhalus salati wassalam, dan mengatakan oleh Nabi alaihi afdhalus salati wassalam, atas beliau sepaling afdal salawat dan salam. Kata beliau, ma min syafi'in, tidaklah daripada syafi'in orang yang memberikan syafaat. Tidaklah min daripada syafi'in pemberi syafaat. Enggak ada daripada pemberi syafaat afdala yang lebih afdal, manzilatan kedudukannya, indallah di sisi Allah, yaumal qiyamah pada hari kiamat, minal Qur'an dibandingkan Al-Qur'an. Tidak ada daripada pemberi syafaat yang lebih afdal kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan Al-Quran. Ini Al-Quran adalah sesuatu yang memberikan syafaat, dan ini adalah pemberi syafaat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya. La nabi, tidak ada seorang nabi pun yang lebih afdal dibandingkan Al-Quran. Para nabi kan mereka itu bisa memberikan syafaat, akan tetapi kedudukan mereka enggak sama dengan Al-Quran, enggak seafdal Al-Quran. Wala malak, dan tidak juga seorang malaikat. Malaikat seandainya memberikan syafaat, dia enggak akan lebih afdal dibandingkan Al-Quran. Wala ghairuhu, dan tidak juga ghairuhu selainnya. Kenapa jadi Al-Quran itu sangat agung? Ya karena itu adalah kalamullah, adalah firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal, berfirman Allah azza wa jal di dalam hadis qudsi, man syaghalahu, barang siapa syaghalahu, menyibukkan akan dirinya. Man syaghalahu, barang siapa syaghalahu, menyibukkan akan dirinya, qiraatul Quran, oleh membaca Al-Quran. Dia sibuk baca Al-Quran aja, sampai-sampai kesibukannya membaca Al-Quran menyibukkan dia daripada apa? Menyibukkan dia an du'ai, kata Allah, daripada berdoa kepadaku. Wa mas'alati, dan mengutarakan permintaan kepadaku. Jadi ini sibuk baca Al-Quran sampai-sampai dia gak ada waktu lagi untuk berdoa misalnya. Dia baca Al-Quran sampai-sampai dia itu gak ada lagi mengutarakan permintaannya kepada Allah. Ya, tapi kita harus tahu sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak doa. Jadi ketika seseorang dia itu membaca Al-Quran aja terus kerjaannya, secara tidak langsung dia sudah berdoa juga kepada Allah, ya kan? Karena yang namanya berdoa ya sesuatu penting juga. Nah, ketika orang membaca Al-Quran pasti dia ada berdoa kepada Allah. Yang jelas, paling jelas kita baca Fatihah. Kan kita minta diberikan bimbingan kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Dan banyak doa-doa lain di dalam Al-Quran. Jadi seandainya orang sudah baca Al-Quran aja sih, dia sibuk dengan Al-Quran aja, enggak yang mana itu bacaan Al-Quran dia menyibukkan dia daripada berdoa dan mengutarakan permintaan kepada Allah. Bagaimana ini orang? Kata Allah, a'taituhu, aku berikan kepadanya. Aku berikan akannya, artinya aku berikan kepadanya. Afdala, akan sepaling afdal, sawabis syakirin, pahala orang yang bersyukur. Sawabis syakirin, pahala orang yang bersyukur. Ada juga kan di yang hadis yang lain, Allah alam, yang kita ingat ada juga, Allah alam apakah itu hadis qudsi juga atau apa bukan hadis qudsi, tapi disebutkan apa? Bahwasanya orang yang menyibukkan akannya oleh Al-Quran daripada berdoa, maka Allah akan memberikan kepada dia, kata Allah a'taituhu afdhala ma u'ti as-sailin. Aku akan berikan kepada dia afdhala, akan yang lebih afdal, mimma a'taitu ila sailin, kalau enggak salah kurang lebih begitu maknanya. Aku akan berikan kepada dia akan pemberian yang lebih afdal dibandingkan yang aku berikan kepada orang yang meminta. A'taituhu afdhala ma u'ti sailin, kurang lebih begitu. Artinya apa? Aku akan berikan kepada dia akan sesuatu yang lebih afdal dibandingkan apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Kenapa? Karena dia ini sekarang sibuknya disebabkan Al-Quran, disebabkan Al-Quran, bukan disibukkan dikarenakan yang lain. Yang mana ini seperti kita ketahui, Quran adalah kitab yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui kitab-kitab di zaman nabi-nabi yang lain dirubah sudah. Akan tetapi Al-Quran terjaga dan Allah yang menjaganya. Sebagaimana yang difirmankan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa inna, kata Allah, bahwasanya kami, kami kata Allah, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan akan Al-Quran. Wa inna, dan bahwasanya kami, lahu, baginya itu Al-Quran, yang mana Allah namakan Quran dengan sebutan zikir. Jadi memang karena Al-Quran adalah zikir. Bahkan Al-Quran adalah sepaling afdal zikir. Jadi kata Allah kan, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikra, akan zikir. Apa yang dimaksud zikir di sini yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan bahwasanya kami, lahu, baginya Al-Quran yang kami namakan Quran itu dengan sebutan adzikir, lahafidun, sungguh kami adalah yang menjaganya. Jadi memang Quran itu adalah zikir. Bahkan Allah menamakan Quran itu dengan sebutan zikir. Nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang mana ini disebutkan apa? Al-Quran adalah sumber daripada semua ilmu.
Yang mana disebutkan apa? Ala wa innaha bahrun muhitu ghairuhu minal kutsbi anharun tumaddu minal bahri. Ala wa innaha, ala ketahuilah, wa innaha, dan bahwasanya itu Al-Quran bahrun adalah lautan. Al-Quran itu adalah lautan, adalah sesuatu yang sangatlah luas. Bahrun muhit, lautan, muhit yang meliput, artinya apa? Lautan yang sangatlah luas. Wa ghairuhu, dan selain Al-Quran, minal kutsbi, daripada kitab-kitab yang lain. Itu kitab-kitab yang lain apa? Anharun, itu adalah sungai-sungai. Tumaddu minal bahri, yang mana itu sungai-sungai diambil daripada lautan. Yang mana itu sungai-sungai apa? Sesuatu yang berhubungan dengan lautan asalnya. Jadi kitab-kitab yang lain yang semuanya kita dapatkan, berapa banyak kitab di dunia ini, daripada kitab-kitab ilmu yang bermanfaat, kitab-kitab agama kita, agama Islam, itu semuanya diambil daripada Al-Quran. Ala wa innaha bahrun muhitu wa ghairuhu minal kutsbi anharun tumaddu minal bahri. Ini daripada perkataannya Al-Imam Al-Haddad. Ala wa innaha bahrun muhitu wa ghairuhu minal kutsbi anharun tumaddu minal bahri. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung, sampai-sampai disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyabdakan, man qara al-Quran thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Barang siapa membaca ia akan Al-Quran atau menghafal ia akan Al-Quran, thumma ra'a, kemudian dia melihat, dia memandang setelah dia itu menghafal Al-Quran, atau dia diberikan kesempatan untuk berkecimpung di dalam Al-Quran, dia malah memandang anna ahadan, bahwasanya seseorang utiya, diberikan afdala, akan sesuatu yang lebih afdal, mimma utiya, daripada apa yang diberikan kepada dia. Faqad istasghara, maka sungguh dia menghinakan, ma'azzamahullah, apa yang membesarkan akan dia oleh Allah. Faqad istasghara, maka sungguh dia merendahkan, dia mengecilkan, ma'azzamahullah, apa yang Allah agungkan, ma'azzamahullah ta'ala. Man qara'a al-Qur'ana thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma'azzamahullah ta'ala. Barang siapa membaca ia Al-Quran, barang siapa menghafal ia Al-Quran, dia berkecimpung di dalam Al-Quran, dan setelah itu dia malah melihat seseorang diberikan sesuatu yang lebih afdal dibandingkan apa yang diberikan kepada dia, maka dia sudah menganggap enteng, menganggap kecil apa yang Allah agungkan. Jadi seandainya kita sekarang kan kita berkecimpung di dalam Al-Quran, atau kita hafal Al-Quran, setelah itu kita lihat orang lain punya harta banyak, punya mobil, kata kita ini orang lebih untung. Seandainya kita anggap ini orang lebih untung dibandingkan kita, maka sekarang hitungannya kita sudah mengecilkan apa yang dibesarkan Allah. Kita menganggap remeh akan sesuatu yang dianggap besar oleh Allah. Jadi kita sudah memandang apa yang diberikan Allah sekarang kepada kita bisa berkecimpung di dalam Al-Quran, atau kita bisa menghafal Al-Quran, ini adalah sesuatu pemberian yang lebih besar dibandingkan apa yang dimiliki orang daripada harta mata benda. Jangan sampai kita memandang apa milik orang itu lebih dibandingkan apa yang sekarang ada pada kita daripada Al-Quran. Al-Quran yang diberikan Allah itu lebih agung dibandingkan harta. Yang mana diceritakan bahwasanya ada seorang anak kecil. Ini anak kecil, dia belajar sama seorang guru membaca Al-Quran. Nah, setelah ini anak kecil belajar dan dia telah menghatamkan bacaan Al-Quran, maka ayahnya itu bahagia, senang ayahnya sama anaknya yang sudah menghatamkan Al-Quran. Maka kata ayah, ini anakku ada harta, ada uang, kasih ini hadiah kepada guru kamu. Setelah itu anak datang kepada sang guru, ini hadiah dari ayah, ada harta lumayan.
Ternyata kata guru apa? Masya Allah, terima kasih banyak, ini luar biasa nih. Kita nggak buat apa-apa untuk kamu, nggak timbal apa yang kamu sekarang hadiahkan. Yang kami lakukan hanya sesuatu yang biasa, kata sang guru. Kamu sekarang luar biasa memberi hadiah banyak. Dianggap guru yang sang guru menganggap apa yang dia ajarkan kepada itu anak kecil ya sepele. Dia menganggap ini uang yang diberikan kepada dia adalah sesuatu yang luar biasa. Ya memang mungkin nominalnya juga lumayan. Setelah itu selesai anak tadi kan menyerahkan itu pemberian dari ayah kepada sang guru. Kata guru, ini luar biasa, Masya Allah, ini apa kita nggak buat apa-apa, kata sang guru. Kita nggak buat apa-apa. Setelah itu anak itu balik kepada ayahnya. Setelah itu ditanya ayah, wahai anakku, apa kata guru kamu? Kata guru, ya terima kasih banyak, luar biasa nih. Kata guru, kami gak membuat sesuatu apapun untuk kalian. Yang kami buat ya daripada yang kami lakukan hanya sesuatu yang sepele, kata sang guru. Kata sang ayah apa? Wahai anakku, mulai sekarang jangan lagi kamu belajar sama itu guru. Kenapa? Itu guru gak menghargai Al-Quran. Dia sekarang memandang apa yang dia lakukan daripada mengajar Al-Quran itu sesuatu yang sepele. Dan dia memandang apa yang kita berikan daripada harta itu adalah sesuatu yang besar. Jangan lagi ngaji sama ini orang. Ini orang yang gak menghargai akan Al-Quran. Jadi yang namanya Al-Quran sesuatu yang sangatlah luar biasa. Dan Nabi juga menyabdakan apa? Afdalu ibadah. Sudah disebutkan tadi kan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan seperti yang sudah kita sering dengar, Nabi pernah juga menyabdakan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari akan Al-Quran wa 'allamah, dan dia mengajarkan akannya itu Al-Quran. Nabi juga menyabdakan innal quluba tasda kama yasda'ul hadid, kata Nabi. Bahwasanya hati, innal quluba, bahwasanya hati-hati tasda'u, bertagar, bisa juga berkarat, bertagar. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Nah, faqila lahu ya Rasulullah, maka dikatakan para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama jala'uha, dan apa yang menghilangkan daripada itu karat, apa yang menghilangkan daripada tagar yang di dalam hati? Jawab Nabi, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Kata Nabi, apa cara menghilangkan tagar itu? Dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu yang bisa menghilangkan tagar di dalam hati, membaca Al-Quran, wa dzikrul maut, dan mengingat kematian. Tapi bagaimana kita membaca Al-Quran? Ya pasti kita membaca Al-Quran harus dengan mentadabburinya. Kita harus benar-benar merasakan apa daripada makna Al-Quran, apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan itu kita bisa menjadikan Al-Quran sarana untuk merubah diri kita. Yang mana Sayyidina Hasan al-Basri, beliau menyebutkan apa perbedaan kita sama orang-orang terdahulu. Kata Imam Hasan al-Basri, beliau kan daripada tabi'in. Berarti beliau sekarang pengen menyebutkan orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat. Kata Imam Hasan al-Basri, bahwasanya kalian menjadikan Al-Quran itu sebuah perjalanan. Hanya seakan-akan Quran itu adalah perjalanan yang kalian akan tempuh, bahasanya kan, perjalanan yang kita tempuh. Dan kalian menjadikan malam, yang namanya malam hari, itu sebagai onta. Jadi ini perjalanan, malam hari adalah onta untuk apa, menempuh itu perjalanan. Onta yang digunakan untuk menempuh itu perjalanan. Artinya baca malam hari, membaca Al-Quran supaya hatam nanti, ya kan? Supaya nanti hatam. Tapi kata beliau, orang-orang yang terdahulu, mereka itu melihat Al-Quran adalah sebuah surat dari Tuhan mereka. Kalau kalian hanya jadikan apa? Quran bagaikan perjalanan yang ditempuh dengan malam hari.
Adapun orang-orang yang terdahulu mereka itu melihat Al-Qur'an ini adalah surat daripada Tuhan. Maka mereka itu mentadabburi Al-Qur'an itu di malam hari, dan mereka itu melaksanakan apa yang di dalam Al-Qur'an di siang hari. Itu bedanya. Ya, pertama dulu kan mereka itu melihat ini surat dari Tuhan. Coba kita seandainya kita mendapatkan surat daripada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, pasti kita akan perhatikan. Bagaimana seseorang jikalau dia memandang ini adalah surat daripada Tuhan pencipta dia, maka pasti dia akan memandang lebih agung. Dia mentadaburinya, meresapi daripada makna Al-Quran di malam hari dan mengamalkan di siang hari. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Itu bedanya mereka sama kita yang di zaman sekarang. Kita hanya ya lewat ya kapan supaya cepat hatam gitu aja. Kan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah, utlul Quran wa buku fa in lam tabku fatabakau. Bacalah akan Al-Quran, kata Nabi, wa buku, dan menangislah. Baca Al-Quran dan menangis. Artinya apa? Mentadaburi apa makna di dalam Al-Quran sampai menangis. Fa in lam tabku, maka jikalau kalian enggak menangis, kata Nabi, fatabakau, maka ulah-ulah buat nangis. Artinya usahakan bagaimana supaya bisa menangis, ya kan? Jadi yang namanya Al-Quran ya perlu diamalkan. Adapun jikalau kita nggak mengamalkan, ya itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Bahasanya kan bisa menjadi malah bumerang bagi kita. Yang mana seperti yang disebutkan bahwasanya kadang-kadang seseorang dia membaca Al-Quran dan dia dilaknat oleh Al-Quran. Sebutkan Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik daripada sahabat, beliau menyebutkan rubbatanin lil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca bagi Al-Quran dan Quran melaknat akan dia. Quran melarang daripada orang yang melakukan kezaliman. Ala la'natullahi 'alal zalimin, disebutkan dalam Al-Quran. Laknat Allah atas orang-orang yang zalim, ternyata dia malah zalim. Nah, sekarang kan dia ini menjadi bumerang bagi dia. Dia membaca Al-Quran laknat Allah atas orang zalim, sedangkan dia sendiri zalim, berarti dia dapat laknat juga. Seperti apa di dalam Al-Quran, fanaja'al la'natallahi 'alal kadzibin, kami menjadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Ternyata dia berdusta juga, dia berbohong juga. Jadi yang namanya orang membaca Al-Quran, dia harus menyesuaikan dirinya dengan Al-Quran. Apalagi orang hafal Quran, dia harus menyesuaikan dirinya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sekarang dia harus tahu apa yang pada dirinya daripada Al-Quran, apa yang yang Allah anugerahkan kepada dia daripada anugerah untuk hafal Al-Quran atau berkecimpung di dalam Al-Quran. Ini adalah anugerah yang agung, maka itu harus dijaga, harus diperhatikan. Maka dari situlah dikatakan oleh seseorang, kata beliau, seseorang ulama mengatakan, al-gharib huwa al-Quran fi jawfil fajir. Sesuatu yang aneh, kata beliau. Apa yang aneh itu? Al-gharib, sesuatu yang aneh. Yang aneh itu huwa al-Quran fi jawfil fajir. Al-Quran ada di dalam hati orang yang jahat. Hafal Al-Quran tapi malah jahat, ini adalah aneh nih. Masa dia hafal Quran tapi dia gak merenungi Al-Quran? Kesian nih orang, kan bahasanya kan bodoh banget. Ada Al-Quran, dia hafal Al-Quran, ternyata gak sedikit pun Al-Quran bisa merubah dirinya. Berarti kan dia terlalu lupa. Sampai-sampai hafal Quran, ternyata dirinya malah jauh daripada apa yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, setelah itu beliau menyebutkan
Imam Ghazali di sini pengen menyebutkan kepada kita adab-adab yang zahir bagi Al-Quran dan rahasia-rahasia yang batin bagi Al-Quran. Kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna li qiraatil Quran, bahwasanya bagi membaca Al-Quran adaban zahirah, ada adab-adab yang zahir, wa asraran batinah, dan juga di sana ada rahasia-rahasia yang batin. Ada adab-adab yang sifatnya zahir dan ada rahasia-rahasia yang sifatnya batin. Ammal adabul zahirah fasalasah. Adapun adab-adab yang zahir fasalasatun, maka di sana ada 3 adab yang zahir. Penting ini kita perhatikan adab yang zahir. Kenapa penting? Karena kalau kita nggak memperhatikan adab yang zahir, kita nggak akan bisa mendapatkan rahasia yang batin. Yang zahirnya aja nggak dapat, apalagi yang batinnya. Al-awwal, yang pertama, adab yang zahir, antaqra'ahu, bahwa engkau membaca akannya itu Al-Quran, bihtiramin, dengan penghormatan. Arti penghormatan sini apa? Artinya penghormatan dari hati. Yang namanya penghormatan itu sesuatu yang sifatnya dari hati. Itu yang namanya penghormatan. Wa ta'zimi hayatin, dan pembesaran. Ta'zim, pembesaran atau pemuliaan. Hayatin, dari segi bentuk, artinya dari segi zahirnya, ya kan? Jadi kita kepada Al-Quran dari hati kita membesarkan, dan dari sikap kita, bentuk perilaku kita juga terlihat kita sekarang memuliakan akan Al-Quran. Kita membesarkan akan Al-Quran, dari hati memuliakan, menghormati, dan dari secara zahir bentuk gerakan kita menunjukkan penghormatan bagi Al-Quran. Wa antul zimal hurmata galbak, wa antul zima, dan bahwa engkau melazimkan al-hurmata, akan penghormatan, artinya penghormatan bagi Al-Quran. Engkau lazimkan qalbaka, akan hati engkau lazimi hati engkau supaya selalu menghormati Al-Quran. Watul zima hayataha zahiraka, watul zima, dan engkau melazimkan hayataka, akan bentuk penghormatan Al-Quran. Engkau lazimkan hayataha, akan bentuknya, asal manakan bentuknya apa? Artinya bentuknya penghormatan Al-Quran. Asal manakan hayataha, bentuknya apa? Bentuknya penghormatan Al-Quran. Engkau lazimkan bentuk penghormatan Al-Quran, zahiraka, akan zahir engkau. Jadi engkau lazimkan penghormatan dari batin engkau, artinya penghormatan hati dari batin engkau, dan engkau lazimkan akan bentuk penghormatan dari zahirnya engkau. Zahir batin dilihat menghormati Al-Quran. Walan talzamal hurmah galbaka ma lam tulzim hayatal hurmah zahiraka. Walan talzam, dan engkau tidak akan bisa malazimi. Walan talzam, dan engkau tidak akan bisa malazimi nggak ada arti engkau lah. Ini hormatu aja nanti jadi fa'il. Walan talzamal hurmatu galbaka, dan tidak akan bisa melazimi al-hurmatu, oleh penghormatan. Itu hormatu jadi fa'il. Walan talzamal hurmatu, dan tidak akan bisa melazimi al-hurmatu, oleh penghormatan, qalbaka, akan hati engkau. Yang namanya penghormatan kepada Al-Quran di dalam hati engkau itu enggak akan tetap, kata beliau. Malam talzam, selama tidak tulzim, engkau melazimkan hayatal hurmah, akan bentuk penghormatan, zahiraka, akan zahir engkau. Jadi tidak akan bisa melazimi oleh penghormatan akan hati engkau
selama tidak melazimkan engkau akan bentuk penghormatan akan zahir engkau. Jadi seandainya kita dari segi zahir enggak menghormati Al-Quran, maka kita enggak akan bisa menjadikan penghormatan Al-Quran di dalam hati kita, melazimkan penghormatan Al-Quran di dalam hati kita kalau enggak ada secara zahir kita menghormati Al-Quran. Jadi secara zahir kita harus kelihatan bentuk penghormatan bagi Al-Quran, maka dengan itu kita bisa melazimkan penghormatan Al-Quran kepada hati kita. Kalau kita secara zahir juga menghormati akan Al-Quran. Waqad arafta, dan engkau sudah tahu, kata beliau, sudah beliau jelaskan. Qad arafta, engkau sudah kenal, engkau sudah tahu. Kaifiyata, akan bentuk, atau bisa kita artikan akan asal mana kan kaifiyah cara, tapi bisa kita artikan tadi apa? Bentuk. Engkau sudah tahu kaifiyata cara atau bentuk alaqatil qalbi, hubungan hati, bil jawarihi, dengan anggota badan. Wa wajhal anwar, dan rupa, wa wajhar tifa'il anwar, dan rupa terangkatnya cahaya-cahaya, minha, daripadanya anggota badan, ilaihi, kepadanya hati. Jadi kan kata beliau, kau tahu aja, sudah pernah kita ceritakan, kata beliau, yang namanya zahir itu berhubungan dengan hati, dan yang namanya cahaya daripada pekerjaan zahir kita bisa terangkat, bisa naik ke dalam hati kita, bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi kita perlu menghormati Al-Quran secara zahir dan secara batin. Kalau kita pengen menghormati Al-Quran secara batin aja, secara zahirnya nggak ada penghormatan, nggak bisa. Nggak akan bisa kita melazimkan penghormatan Quran secara batin jikalau secara zahir kita, perilaku kita nggak nampak menghormati akan Al-Quran. Wahayatul hurmah, dan bentuk penghormatan. Sekarang pengen menghormati Al-Quran secara zahir, bagaimana? Bentuk penghormatan caranya, kata beliau, antajlisa, bahwa engkau duduk. Membaca Al-Quran kan duduk. Antajlisa, bahwa engkau duduk. Wa anta ala taharah, dan engkau atas keadaan suci. Sakinan, engkau dalam keadaan tenang, gak gerak terlalu banyak gerak-gerak. Sakinan, tenang. Artinya kan nggak pelingau-pelingau. Kadang-kadang kan orang ya misalnya baca Al-Quran sebentar ada yang chat langsung buka dulu nanti. Atau ada suara langsung noleh. Enggak. Jadi apa? Sakinan, tenang. Mutriqan, menundukkan kepala. Mustaqbilal qiblati, menghadap akan qiblah. Kalau kita dalam keadaan mungkin menghadap kiblah, kita menghadap akan kiblah. Ghairu muttaqiin, tidak bersandar. Jadi kalau keadaan bersandar ya kurang bagus. Yang bagusnya tidak bersandar. Kenapa? Karena ketika kita enggak bersandar kan sekarang seakan-akan menunjukkan kesiapan, ya kan? Kalau bersandar ya kadang-kadang kan bisa ketiduran. Ya. Jadi ketika tidak bersandar lebih mantap. Wala mutarabbi, dan tidak bersila. Wala mutarabbi, dan tidak mutarabbi, ya asal makna mutarabbi ya memang bersila. Jadi memang kalau duduk yang biasanya orang nampak penghormatan itu sebenarnya ya seperti duduk tahiyat akhir. Seperti duduk tahiyat akhir atau mungkinnya duduk tahiyat awal. Maka dari itu disebutkan ada seorang ulama besar, ya, ada yang dikenal dengan sebutan Syekh Abu Bakar. Itu mungkin kalau kita kenal sama habaib kan ada yang namanya Qabilah Al-Haddar, ada Al-Hamid, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Qabilah Al-Hiyid, ada Qabilah, banyak Qabilah yang mana mereka itu kembali kepada seorang ulama besar yang menjadi panutan pada akhlak dan pada pengenalan kepada Allah, pada ma'rifat kepada Allah, yaitu yang dikenal dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu disebutkan kalau enggak salah sekitar 16 tahun atau 18 tahun beliau sudah tua. Ketika beliau sudah tua, beliau malah duduk
seperti duduk tahiyat akhir. Ketika apapun, keadaan apapun, beliau selalu duduk seperti duduk tahiyat akhir. Kan ini capek, duduk tahiyat akhir ini nggak mudah. Kalau sila kan enak sedikit. Kalau duduk tahiyat akhir sebenarnya susah. Ternyata beliau sudah tua malah duduk tahiyat akhir selama kurang lebih ya 16 atau 18 tahun. Maka anak-anak beliau kasihan. Nih kenapa nih ayah kita nih kalau kecapean kan orang tua. Maka ya ditanya anak-anak beliau, ya mungkin anak-anak beliau ya kasihan. Ya pengen ayah mereka supaya duduk biasa aja, nggak usah duduk tahiyat akhir. Ternyata kata beliau, beginilah cara duduk seorang hamba di hadapan Tuhannya. Jadi beliau ketika beliau sudah tua, umur beliau selalu merasakan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu selalu merasakan beliau di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau setiap waktu selalu duduk tahiyat akhir. Nah, jadi ya memang sebenarnya kalau yang bagusnya itu ya kita duduk, misalnya kalau baca Al-Qur'an duduk tahiyat akhir atau duduk tahiyat awal. Jadi kayaknya zaman dulu orang yang kurang seret kalau baca Al-Qur'an dengan bersila. Jadi orang baca Al-Qur'an duduk tahiyat akhir mungkin atau duduk tahiyat awal, atau mereka membaca Al-Qur'an ketika sholat, ketika bangun, ketika sholat, sambil baca Al-Qur'an. Dan itu memang paling afdal. Ya kan, baca Al-Qur'an ketika kita salat ini paling bagus. Wala naim, dan tidak juga membaca Al-Qur'an naim dalam keadaan tertidur. Gimana tidur baca Al-Qur'an? Artinya kan ya sudah terkelap-kelap baca lagi, ya kan? Seakan-akan kan ini nggak punya waktu. Beda orang memang waktunya makmur, beda kan. Ini misalnya dia ketika waktu-waktu seger ya kerjaannya buka HP, buka ini, buka itu, buka ini. Ketika sudah ngantuk baru buka Quran. Ya kan? Artinya waktu-waktu yang luang dijadikannya untuk ya main-main. Waktu Al-Qur'an kapan? Ketika sudah ngantuk aja pengen baca Quran. Nah, jadi kita istimewakan Al-Qur'an. Kita cari waktu-waktu yang istimewa yang mungkin kita akan khusyuk kita baca Quran. Waktu-waktu tenang, enak itu kita baca Al-Qur'an. Supaya Supaya kita khusyuk di dalam Al-Qur'an. Supaya kita bisa mentadaburin daripada bacaan Al-Qur'an, ya kan? Kadang-kadang ya waktu-waktu khusyuk malah kata orang ini yang bagus untuk mencari net katanya, mencari sinyal. Bukan gitu. Artinya sekarang waktu-waktu yang tenang, yang bagus itu dijadikan untuk baca Al-Qur'an sebenarnya. Waktu-waktu seger itu baca Al-Qur'an. Jadi engkau membaca Al-Qur'an dengan itu tadi, suci, tenang, menundukkan kepala menghadap kiblat, dan juga usahakan enggak bersandar, enggak usah sila, enggak usah dan dalam keadaan fresh, bukan dalam keadaan kengantukan. Nah, begitu cara membaca Al-Qur'an. Nah, kama tajlis kata beliau, pokoknya tuh kama tajlis sebagaimana engkau duduk baina yadai al-muqri, di hadapan al-muqri, orang yang membacakan. Kalau seandainya kita berhadapan ada orang bacakan Al-Qur'an kepada kita, kan kita akan benar-benar duduk. Ya kan? Ada orang ngobrol misalnya sama kita, kan kita akan benar-benar duduk pengen mendengarkan apa yang dia omong. Nah, jadi engkau duduk sebagaimana engkau di hadapan orang yang membacakan akan Al-Qur'an, baina yadai al-muqri. Wa taqra'ahu, dan juga engkau membaca Al-Qur'an, taqra'ahu engkau membaca akannya itu Al-Qur'an, bitartilin dengan perlahan, dengan perlahan, dengan baik, ya kan? Wa tafkhimin, dan dengan pembesaran bagi Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan pembesaran bagi Al-Qur'an, penghormatan bagi Al-Qur'an, pengagungan bagi Al-Qur'an. Wa tu'addiyahu harfan, dan engkau tunaikan bacaan Al-Qur'an harfan, sehuruf min ghairi hadarah, tanpa hadaratin sangat tanpa terlalu cepat.
nggak ada yang namanya hadrah terlalu cepat. Arti hadrah itu apa? Artinya bahasa kita itu membaca Al-Quran sampai hurufnya tergumpal, gabung nih, gak jelas ini ba, dia baca misalnya ada huruf ba, setelah itu ro, saking cepatnya seakan-akan ini sekarang campur ba sama ro, tergumpal bahasanya kan. Nah, tersampuk huruf. Tapi kan sebenarnya kan kata beliau kan bacakannya harfan sehuruf. Jangan sampai terlalu cepat sampai itu bacaan gak jelas lagi, seakan-akan jadi dua huruf seakan-akan didengar orang jadi dua huruf. Dua huruf ketika dia sangat cepat seakan-akan orang dengar jadi satu huruf aja. Tergumpal bahasanya. Jangan. Jadi baca harfan sehuruf semuanya semua hurufnya harus jelas. Qala Ibnu Abbas, mengatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhoi oleh Allah anhuma daripada keduanya, kata beliau, la an aqra'a, sungguh bahwa aqra'a aku membaca idza zulzilat, surah idza zulzilatil ardu zilzalaha, wal qari'ah, dan aku membaca akan surah al-qari'ah, wa atadabbaruhuma, aku mentadaburi akan keduanya, mentadaburi surah idza zulzilat dan mentadaburi surah al-qari'ah, merenungi, meresapi daripada bacaan idza zulzilat dan al-qari'ah. Itu kata beliau, kalau aku membaca idza zulzilat dan al-qari'ah dengan aku mentadaburi, bagi itu bacaan, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, kata beliau, min, dibandingkan, an aqra'a, bahwa min, dibandingkan daripada, an aqra'a, bahwa aku membaca al-baqarah, akan surah al-baqarah, wa ali imran, dan surah ali imran, hadratan, secara hadrah, secara cepat. Jadi seandainya aku baca al-qari'ah, baca idza zulzilat, tapi bacaannya tenang dengan tadabbur, ini lebih aku sukai dibandingkan aku baca surah Baqarah panjang sama surah Al Imran. Ini kan sekarang dua surah panjang tapi enggak ada tadabburnya. Ya kata beliau, lebih aku sukai bacaan yang pendek tadi tapi dengan ditadabburin, diresapin daripada bacaan Quran. Kenapa? Karena kan seperti yang tadi kita dengar para sahabat, mereka membaca Al-Quran dan mereka merasakan bahwasanya Al-Quran adalah surat daripada Tuhan, surat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita rasakan, kita harus resapin, kita harus mentadaburi daripada bacaan yang kita baca. Ya, semoga kita pada bulan Ramadan ini bisa mentadaburi Al-Quran. Ini bulan Ramadan menjadi bulan perdamaian kita dengan Al-Quran. Yang sudah jauh sama Al-Quran, semoga pada bulan Ramadan akan lebih dekat sama Al-Quran. Yang sudah misalnya dia itu ada hafalan-hafalan daripada Al-Quran, setelah itu dia melupakan, dia enggak ingat lagi, pada bulan Ramadan kesempatan bagi dia untuk mengingat, untuk mengulang daripada hafalannya, dan dia memurojaihi, bahasa kita kan memurojaihi daripada hafalannya. Ini kesempatan 30 hari dan setiap harinya 24 jam, ya kan. Nah, banyak waktu sebenarnya, detik-detik bagi kita sangatlah banyak. Maka semuanya kita harus manfaatkan. Semoga memang kita bisa memanfaatkan daripada waktu-waktu itu semuanya. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير
وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوام المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.